Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah apa-apa yang aku larang dan kerjakanlah apa-apa yang aku perintahkan. Lakukanlah itu semampu kamu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karena banyaknya mereka bertanya dan bertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya telah difardukan atas kamu semua haji, maka berhajilah kamu semua." Lalu seseorang berkata, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Beliau tidak menjawab hingga orang itu mengatakannya 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai kata aku mengatakan ya, tentu diwajibkan, padahal kamu tidak mampu." Kemudian beliau bersabda, "Tinggalkanlah apa-apa yang telah aku tinggalkan, karena orang-orang sebelum kamu telah binasa, sebab mereka banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka. Apabila aku perintahkan kepada kamu untuk melakukan sesuatu, lakukanlah perkara itu semampu kamu, dan apabila aku melarang kamu dari sesuatu, tinggalkanlah perkara itu. Jauhilah apa-apa yang aku larang, dan lakukanlah apa-apa yang aku perintahkan." Dalam sebuah riwayat, hadis tersebut dimaksudkan dengan "tinggalkanlah apa-apa yang aku cegah", karena tidak dinamakan imtisal atau mengikuti, melainkan dengan menjauhi larangannya. Perkara yang diperintah itu ada yang wajib, ada juga yang sunat. Dalam sebuah riwayat diungkapkan, "Kerjakanlah apa-apa yang aku perintahkan semampu kamu, yaitu sekuat kamu, karena mampu itu adalah kuat." Sesungguhnya hadis tersebut termasuk kalimat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kaidah yang besar dalam kaidah-kaidah agama. Hadis ini mengandung beberapa hukum, seperti dalam sholat, apabila seseorang tidak bisa melakukan sebagian rukun-rukunnya atau sebagian syarat-syaratnya, atau tidak bisa membasuh sebagian anggota wudhu, atau hanya mendapatkan sedikit air yang mencukupi untuk bersuci atau untuk membasuh najis, atau wajib atasnya menghilangkan kemungkaran-kemungkaran, atau tertinggal dari jemaah dan dia hanya bisa mengerjakan sebagian saja, atau dia hanya mendapatkan sebagian untuk menutupi auratnya, atau hafal sebagian ayat dalam surat Al-Fatihah, maka lakukanlah semua itu semampu yang bisa dilakukannya. Kebenaran yang disebutkan dalam hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut kesanggupanmu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Dijelaskan dalam firman Allah yang lain, "Ittaqullaha haqqa tuqatihi."
Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Sebenar-benarnya takwa kepadanya adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia yang maha suci lagi maha tinggi tidak memerintahkan melainkan kepada orang yang mampu sesuai firman-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Firman-Nya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama suatu kesempitan. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Al-Bushairi berkata, sohin la ta'sa in do'afta anitto ati was ta'sarot bihal aqwiya'u inna lillahi rahmatan wa haqqun nasu minhu birahmatid du'afa tabqa fil araji inda munqalibid dawi dafa fil uda tasbikul arja latakul hasidan li ghairika haza asmarat nakhlatu wa nakhli afaun wa'ti bil mustata'i min amalil birri faqad yaskutus samarul ata. Wahai sahabatku, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu tidak mampu untuk taat, karena taat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat atau mampu. Sesungguhnya bagi Allah ada rahmat, dan yang berhak mendapatkan rahmat darinya adalah orang-orang yang tidak mampu atau lemah. Berjalanlah dalam keadaan pincang seperti unta-unta ketika pulang, karena unta yang pincang pun bisa mendahului unta yang tidak pincang. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang iri terhadap orang lain, pohon kurma orang ini telah berbuah, sedang pohon kurma aku rusak atau tak berbuah. Kerjakanlah olehmu amal baik yang mampu kamu kerjakan, karena ranting-ranting pun akan bisa menjatuhkan buah-buahnya. Salah seorang ulama menjelaskan tentang qasidah atau syair Al-Bushairi rahimahullah. Dia mengatakan, sesungguhnya Al-Bushairi telah menanggalkan dirinya sendiri seolah-olah di hadapannya ada seseorang. Lalu dia melarangnya agar jangan meninggalkan ibadah dan memerintahnya agar tetap melakukan ibadah. Dia berkata kepada dirinya sendiri, janganlah kamu bersedih hati jika kamu tidak mampu melakukan ibadah atau amal-amal yang baik, sedangkan orang-orang yang kuat mampu memperbanyak amal-amal yang baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rahmat yang luas yang meliputi orang kuat dan orang lemah, orang yang rendah dan orang yang mulia. Tetapi yang paling berhak menerima rahmat di antara manusia adalah orang-orang yang lemah. Terkadang mereka bisa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa didapat oleh orang-orang kuat. Kadang-kadang orang-orang yang lemah merasa tertinggal dari tujuan atau cita-cita mereka. Karena kelemahannya itu, mereka tidak mampu mengejar ketinggalan mereka. Oleh karena itu, mereka bisa memperoleh limpahan rahmat dari Allah yang tidak bisa diperoleh orang-orang yang kuat. Dalam hadis qudsi disebutkan, ana indal munkasirati qulubuhum
aku di sisi orang-orang yang hatinya remuk. Oleh karena itu, Al-Bushairi memerintah kepada dirinya sendiri agar tetap beribadah, sekalipun seperti keadaan unta-unta yang pincang. Sesungguhnya niat orang-orang yang lemah itu lebih kuat, hati mereka lebih baik dan lebih jauh dari riya. Ibnul Farid berkata, semoga Allah menundukkan orang yang menentang kepadanya. Wasir zamanan wanhad kasiron fahattukal batolatu ma'akhorta azaman lisihatin. Berjalanlah kamu dalam keadaan cacat, dan bangkitlah kamu dalam keadaan patah semangat, maka kemakmuran atau nasib baikmu adalah keberanianmu selama kamu tidak menangguhkan niat yang benar. Terkadang mereka mendahului orang-orang yang kuat dalam memperoleh kenikmatan yang tetap dan masuk ke tempat yang mulia, seperti sekelompok kambing yang pincang dan tertinggal dari kambing-kambing lainnya. Apabila mereka kembali kepada pemiliknya, kambing yang pincang berada paling depan, lalu mendahului yang lainnya untuk bisa sampai kepada pemiliknya. Akhirnya dia beruntung karena memperoleh apa yang diinginkannya. Kemudian Al-Bushairi melarang dirinya sendiri menunduk jelek atau iri dengan cara mengucapkan, orang yang kuat itu telah melakukan amal-amalnya semampunya dan mendapatkan apa-apa yang telah dicita-citakannya, yang tidak bisa kudapatkan karena kelemahanku. Sesungguhnya orang yang lemah terkadang bisa memperoleh apa-apa yang tidak bisa diperoleh orang yang kuat, yang memandang dirinya memiliki kekuatan. Hal ini seperti pohon kurma kecil yang bisa menghasilkan buah yang tidak bisa dihasilkan pohon kurma besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk-bentuk kamu atau fisiknya, tetapi Dia melihat, menilai setiap hati kamu. Maka pikirkanlah makna yang indah ini. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya telah dibinasakan orang-orang yang sebelummu karena mereka hanya bertanya dan menentang nabi-nabi mereka. Maksudnya, mereka hanya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan, dan mereka menimbulkan perpecahan dengan menentang nabi-nabi mereka, sedangkan yang diinginkan oleh syari Nabi SAW adalah persatuan. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa apabila Ubay ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Sabit, dan sahabat lainnya ditanya tentang suatu masalah, maka mereka berkata, apakah masalah ini telah menimpa dirimu? Jika dijawab dengan ya, mereka menerangkan sesuai dengan pengetahuannya atau memindahkan pada yang lain. Jika dijawab dengan belum, mereka mengatakan, tinggalkanlah masalah itu hingga terjadi kepadamu. Kata ikhtilafu yang disebut dalam hadis, menurut Imam Nawawi, pengertiannya adalah telah dibinasakan mereka karena mereka banyak bertanya, dan telah dibinasakan mereka karena menentang nabi-nabi mereka. Pengertian ini lebih tepat karena kebinasaan mereka timbul dari perbedaan atau perpecahan mereka dengan nabi-nabinya. Para ahli tafsir mengatakan mengenai tafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk golongan orang-orang yang jahil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Andaikan mereka mengambil sapi betina yang paling rendah tanpa banyak pertanyaan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu menyembelihnya, maka cukuplah bagi mereka. Tetapi karena mereka mempersulit diri mereka, maka Allah mempersulit mereka. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 71.